Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di kelas Hukum Tata Negara bersama Budian Kuspratiwi pada siang hari ini 18 Maret 2020. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, izinkan Budian untuk meminta maaf karena tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman semua. Semoga dengan hadirnya video yang Budian buat ini dapat mendukung perkuliahan hukum tata negara di kelas kita dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, untuk melanjutkan materi kita minggu yang lalu, kita sudah membahas terkait dengan asas-asas hukum tata negara. Nah, kalau kita review sebentar, bicara asas hukum tata negara diartikan sebagai sebuah pedoman atau dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, kalau kita bicara hukum tata negara positif yang kita pelajari, yakni hukum tata negara di Indonesia, maka kita akan membahas apa saja sih asas-asas hukum tata negara Indonesia sendiri. Nah, minggu yang lalu beberapa asas sudah kita bahas. Di antaranya ada 5 asas dalam hal ini, yakni asas Pancasila, kemudian asas negara hukum, yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan yang keempat adalah asas negara kesatuan, dan yang kelima adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balances. Nah, untuk asas Pancasila dan asas negara hukum kita sudah bahas di minggu yang lalu bahwa Pancasila ini dijadikan asas karena dia berkedudukan sebagai stat fundamental norm, atau dalam hal ini bisa diartikan sebagai filosofi Grundslag bangsa Indonesia. Maka implikasi yang muncul Pancasila sebagai asas hukum tata negara ini tidak hanya dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia harus berdasarkan Pancasila, tapi juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Pancasila sendiri sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, implikasi yang muncul kemudian, peraturan perundang-undangan di bawah Pancasila itu harus mendasarkan diri pada Pancasila. Nah, berikutnya terkait dengan asas negara hukum, minggu lalu kita sudah membahas bahwa asas negara hukum ini muncul sebagai konsekuensi pernyataan negara kita, negara hukum. Hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum itu hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Nah, pasca amandemen Undang-Undang Dasar, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Resta tadi itu kemudian ditarik, dimasukkan ke dalam batang tubuh yang ada dalam pasal 1 ayat 3. Konsekuensi apa sih yang muncul dari asas negara hukum ini? Konsekuensi yang muncul dari asas negara hukum ini adalah segala aspek penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, terlepas apakah Indonesia itu berkiblat ke sistem Restat ataupun juga ada beberapa ciri konsep rule of law, tapi dalam hal ini Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Nah, untuk asas yang ketiga, yakni asas negara kesatuan, kita ketahui bahwa negara kesatuan adalah sebuah pilihan yang dipilih oleh bangsa Indonesia dan negara Indonesia sejak kita merdeka tahun 1945. Nah, bentuk negara kesatuan inilah yang dirasa paling cocok untuk mengakomodir wilayah, untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada dalam bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan ini kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bahkan oleh para perumus
amandemen Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa pasal 1 ayat 1 ataupun terkait dengan bentuk negara ini tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dilakukan perubahan. Hal ini semakin mempertegas bahwa bentuk negara kesatuan ini dijadikan dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara, begitupun dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang ada. Nah, untuk asas yang ketiga kita ketahui bersama, yakni asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nah, asas kedaulatan rakyat ini menjadi satu pilihan manakala Indonesia ini ingin bagaimana sih memberlakukan pemerintahan, bagaimana sih Indonesia itu mau menjalankan pemerintahan. Nah, kalau kita bicara kedaulatan rakyat, maka dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dan naskah Undang-Undang Dasar 1945 amandemen itu terdapat perumusan yang berbeda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh sebuah majelis permusyawaratan rakyat. Sedangkan dalam naskah Undang-Undang Dasar amandemen dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari dua pasal ini yang berbeda ini, maka terdapat implikasi yang berbeda dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat di Indonesia. Untuk pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen itu kemudian menggambarkan bahwa kedaulatan ini dilaksanakan oleh sebuah majelis permusyawaratan. Dalam arti ini kemudian MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara karena dia yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Nah, implikasinya apa sih contohnya? Implikasinya adalah MPR itu berwenang untuk memilih dan mengangkat presiden, sekaligus dia juga berwenang untuk memberhentikan presiden. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 pasca amandemen itu kemudian membawa implikasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menyebutkan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, hal ini kemudian posisi MPR itu tergeser tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Nah, tapi kemudian kedaulatan rakyat itu diberikan sepenuhnya, dikembalikan sepenuhnya ke tangan rakyat dan pelaksanaannya melalui Undang-Undang Dasar. Nah, implikasi dari perubahan pasal 1 ayat 2 ini begitu luas. Hal ini dikarenakan saat ini pelaksanaan dari kedaulatan rakyat ini berbagai macam bentuknya. Sebagai satu contoh, rakyat bisa menyelenggarakan pemilihan langsung, baik itu presiden, baik itu kepala daerah, ataupun kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Nah, hal inilah contoh implikasi dari perubahan pasal 1 ayat 2 terkait dengan kedaulatan rakyat. Nah, implikasi yang lain yang muncul itu adalah proses penyelenggaraan negara terdapat partisipasi rakyat yang besar di dalamnya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, rakyat itu tidak akan segan untuk memberikan masukan ataupun kritik terhadap pemerintahan. Hal ini terbukti karena apa? Karena rakyat itu sebagai pemegang kedaulatan. Nah, itu jadi ada 4 asas ya tadi. Nah, asas yang terakhir yang akan kita bahas ya ini adanya asas pemisahan kekuasaan dan check and balances. Nah, asas pemisahan kekuasaan ini sebenarnya telah ada sejak Undang-Undang Dasar 1945 asli diberlakukan. Terbukti dalam penyelenggaraan negara terdapat beberapa kekuasaan di dalamnya, antara lain kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Namun dirasa asas pemisahan kekuasaan yang lalu itu tidak signifikan adanya pembatasan kekuasaan. Nah, akhirnya kekuasaan eksekutif pada masa lalu terkesan over kekuasaan atau kita sebut sebagai istilah eksekutif heavy. Nah,
pasca amandemen Undang-Undang Dasar inilah yang kemudian membawa pintu masuk antar kekuasaan yang ada itu perlu adanya kekuasaan yang saling mengontrol, saling mengimbangi. Nah, kemudianlah disebut sebagai pemisahan kekuasaan dengan check and balances. Sehingga check and balances ini diharapkan dengan adanya pemisahan kekuasaan tapi juga diimbangi dengan adanya kontrol, pengawasan ataupun perimbangan antar kekuasaan yang lainnya. Nah, kalau kita bicara pelaksanaan asas pemisahan kekuasaan dan check and balances ini di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat beberapa pengaturan. Tugas Anda adalah menganalisis contoh implementasi dari asas pemisahan kekuasaan dan check and balances di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, silahkan berikan tanggapan Anda dalam form yang sudah disediakan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.